Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope we are always in good condition. Okay, for now, still with me, we are going to learn about the expression of giving instruction. Kali ini kita akan membahas tentang ungkapan memberikan perintah kepada seseorang. Untuk lebih jelasnya mengenai ungkapan ini, kita simak penjelasan berikut ini. Let's check it out. Okay everyone, let's see the material about expression of giving instruction or imperative. Dalam bahasa Indonesia, kita kenal dengan ungkapan memberikan perintah ataupun menyuruh. The meaning of instruction or imperative sentence. Pengertian daripada instruction atau imperative sentence adalah kalimat yang memiliki arti menyuruh, meminta, memerintah, dan memberikan petunjuk kepada lawan bicara agar melakukan sesuatu. Jadi ketika kita menyuruh seseorang atau meminta seseorang melakukan sesuatu hal, maka kalimat yang digunakannya adalah kalimat dengan ungkapan instruction atau ungkapan perintah, dikenal dengan imperative. There are three types of instruction or imperative. They are, the first is command, the second is request, and the third is direction. Jadi ada 3 tipe untuk instruction ataupun imperatif. The first, yang pertama itu ada command. Yang kedua ada request atau permintaan, dan yang ketiga ada petunjuk, direction. Let's see one by one. Kita lihat satu persatu. The first is command atau perintah. Command merupakan kalimat yang tegas dan biasanya diakhiri dengan exclamation atau tanda seru karena sifatnya yang memerintahkan seseorang. Jadi ungkapan instruction berupa command atau perintah itu bersifat tegas sehingga di akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda seru yang menunjukkan ketegasan. Adapun kalimat command itu juga dapat berupa kalimat larangan, jadi perintah untuk tidak melakukan sesuatu, maka diawali dengan kata don't. Adapun untuk membuat kalimat perintah itu untuk verbal sentence diawali dengan kata kerja bentuk ke-1. Here are the examples. Kita lihat contohnya di sini. Ada close the door. Close itu verb 1. Kata kerja bentuk ke-1 diletakkan di depan kalimat. Jadi di sini tidak ada subjek, langsung ke kata kerja bentuk ke-1 diletakkan di depan kalimat. Maka menunjukkan kalimat perintah. Close the door, tutup pintunya. Listen to the teacher, dengarkan guru. Kemudian untuk yang nominal sentence yang tidak berkata kerja kalimatnya, maka diawali dengan to be terlebih dahulu, baru diikuti dengan adjektif atau kata keterangan lainnya. Contoh, be careful. Careful itu bukan kata kerja atau bukan verb, melainkan kata sifat, adjektif, maka diawali dengan be ketika akan membentuk kalimat perintah. Be careful. Be quiet please. Tolong diam. Sedangkan contoh untuk yang perintah tidak melakukan sesuatu, ini diawali dengan kata don't. Don't touch me. Don't diikuti verb 1 kemudian baru objek. Jangan sentuh aku. Don't touch me. Don't eat my foods. Jangan makan makananku. Itu untuk command atau kalimat perintah. Kemudian jenis instruction yang kedua. The second is request atau permintaan. Jadi kalimat perintah yang sopan atau lebih condong ke meminta seseorang melakukan sesuatu untuk kita.
dikenal dengan kata request. Request adalah sebuah kalimat permohonan atau permintaan. Dapat juga berbentuk kalimat perintah, namun bahasanya lebih halus dan tidak menggunakan exclamation. Jadi di belakang kalimat perintah berupa request itu tidak menggunakan tanda seru. Request di sini seperti halnya tadi yang sudah Ibu jelaskan dapat diartikan sebagai kalimat perintah yang lebih sopan. For example, would you like to help me? Untuk menunjukkan kalimat perintah yang sopan atau request di sini bisa diawali dengan kata would you like to. Artinya maukah kamu? Would you like to help me? Maukah kamu membantuku? Would you mind juga bisa digunakan sama halnya dengan would you like to. Would you mind to come to my house? Maukah kamu datang ke rumahku? Could you bring me the newspaper? Could you? Ini berarti bisakah kamu? Bisakah kamu membawakanku korannya? Would you mind if I sit here? Bolehkah aku duduk di sini? Could you please open the door? Nah, could you di sini tadi sudah dijelaskan berarti bisakah. Bisakah kamu membukakan pintu? Nah, itu contoh untuk request. Jenis instruction berupa request. And then the third is direction. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah petunjuk. Direction adalah petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Jadi di situ petunjuk untuk melakukan sesuatu hal secara berurut. Biasanya ini digunakan untuk teks berbentuk prosedur, seperti halnya di kelas 7 mungkin sudah dibahas ya dulu. Atau ketika seseorang menunjukkan jalan ke tempat tertentu, ketika ada orang yang ingin menuju ke sebuah tempat, maka digunakanlah istilah direction, petunjuk arah bisa. Atau petunjuk melakukan sesuatu hal. For example, turn left when you see a roundabout. Turn left. Ini verb 1 diletakkan di depan kalimat. Kalimat ini menunjukkan arti belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Turn right at the end of the road and my house is number 50. Belok kanan di akhir jalan dan nomor rumahku adalah 50. Or wash the mangoes to remove any dirt. Then peel the ripe mangoes. Cuci mangga untuk membuang kotoran. Kemudian kupas mangganya. Nah, contoh kalimat tadi menunjukkan petunjuk atau direction. Okay? Here are the tasks that should do by you. Di sini ada sebuah tugas yang terdiri dari 3 soal di mana kalian harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Please translate the sentences into English. The first, contoh atau soal yang pertama, buka buku bahasa Inggris halaman 24. Contoh yang kedua. Soal yang kedua. Bisakah kamu menutup jendela itu? Soal yang ketiga, cuci tanganmu sebelum makan, lalu baca doa terlebih dahulu. Jadi ada 3 soal di sini, dari nomor 1 sampai nomor 3, silakan kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Okay, I think that's all my explanation about expression of giving instruction. Demikian penjelasan mengenai ungkapan memberikan perintah kepada seseorang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. And see you next time.